Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagai kekuatan kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kemuliaan, kami mau mendengarkan suara Tuhan di dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan dan menghibur kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami melalui renungan harian pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini diambil dari Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuat tema merindukan pemulihan total. Apa yang menjadi kerinduan yang terbesar dari seorang yang sakit? Tentulah kesembuhan. Demikian juga apa yang menjadi kerinduan orang yang mengalami pergumulan? Tentunya jalan keluar. Lalu kemanakah kita mengadukan sakit penyakit kita dan pergumulan kita tersebut? Mengadu ke orang yang kita percaya atau kepada yang ahli dalam hal ini memang dapat mengurangi penderitaan kita. Namun ketahuilah, itu semua sifatnya hanya sementara. Sebab manusia terbatas, pengetahuan terbatas. Inilah yang dialami bangsa Israel. Melupakan Tuhan, lalu meminta bantuan kepada bangsa lain untuk menolong mereka. Justru mereka mengalami banyak sekali persoalan. Pertama, keruntuhan Yerusalem. Selanjutnya, dibuangnya mereka ke Babel dan dirampasnya kemerdekaan dan hak pribadi mereka. Hidup mereka dalam ketakutan. Ratapan atau tangisan Nabi Yeremia memohon belas kasihan Tuhan agar bangsanya dipulihkan dari penderitaan. Lalu Yeremia menghimbau agar bangsa Israel berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menghidupi doa-doa yang berkuasa dan bertobat yang membawa bangsa Israel mengalami pemulihan. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, pengalaman bangsa Israel dapat saja terjadi pada kita saat ini. Jangan keraskan hati. Kita belajar dari bangsa Israel bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi kecuali bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku, apabila saat ini kita mengalami situasi yang kurang baik, mengalami pergumulan berat, keadaan yang sangat kacau, penderitaan yang beruntun, dan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mengadulah kepada Kristus. Tetaplah teguh, tetaplah kuat, tetaplah setia, sebab Tuhan ada dan hadir bagi orang-orang yang menderita. Tuhan dapat merasakan penderitaan kita, dan Tuhan juga mengalami apa yang kita alami. Tuhan juga berkuasa penuh untuk menjawab persoalan-persoalan kita. Tuhan akan mendatangkan sukacita
bagi kita tepat pada waktu Tuhan. Dalam kedekatan kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan tuntunan dan jamaan tangannya yang sangat berkuasa atas hidup kita. Setiap hari mari kita hadirkan Tuhan dan menghidupi doa-doa dengan iman yang teguh. Bersama Kristus, Yesus kita dikuatkan. Mari kita hidup dan kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang luar biasa menghibur kami, memberikan kepada kami kekuatan. Inilah yang membuat kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Kiranya firman ini boleh menetap di dalam hati kami, bahwa hanya Tuhan Yesus saja penolong kami yang setia, yang menolong di saat pergumulan-pergumulan hidup kami yang sedemikian berat, demikian juga dengan sakit penyakit kami. Tuhanlah Sang Penyembuh, Tuhanlah yang menghibur kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.